Bab 1. Cara menjadi kaya dan pensiun muda. Berikut adalah kisah tentang bagaimana istri saya, Kim, sahabat saya, Larry, dan saya memulai perjalanan kami dari tidak punya uang hingga kaya hingga pensiun dalam kurang dari 10 tahun. Saya menceritakan kisah ini untuk menyemangati Anda yang mungkin ragu-ragu atau membutuhkan kepercayaan diri untuk memulai perjalanan menuju pensiun muda. Ketika Kim dan saya mulai, kami hampir kehabisan uang, kepercayaan diri rendah, dan penuh keraguan. Kita semua mempunyai keraguan. Perbedaannya adalah apa yang kita lakukan terhadap keraguan itu. Perjalanan dimulai. Pada bulan Desember 1984, Kim, sahabat saya, Larry Clark, dan saya bermain ski di Vancouver, British Columbia di Gunung Whistler. Salju sangat tebal, lintasannya panjang, dan permainan ski mengasihkan walaupun sangat dingin. Pada malam hari, kami bertiga duduk di dalam pondok kecil yang terletak di antara pohon-pohon pinus tinggi, hampir tidak terlihat karena salju menumpuk hingga mencapai atap. Sambil duduk di sekeliling perapian setiap malam, kami membicarakan rencana masa depan kami. Kami mempunyai harapan yang sangat tinggi, tetapi sumber dayanya sangat sedikit. Kim dan saya hanya memiliki beberapa dolar terakhir dan Larry sedang dalam proses membangun bisnis lagi. Pembicaraan kami berlangsung hingga larut malam, setiap malam. Kami membicarakan buku-buku yang baru kami baca, maupun film-film yang sudah kami tonton. Kami mendengarkan kaset pendidikan yang kami bawa, kemudian mendiskusikan pelajaran-pelajaran pada kaset itu secara mendalam. Pada tahun baru, kami melakukan apa yang kami lakukan setiap tahun. Kami menemukan tujuan kami untuk tahun yang baru. Tetapi tahun ini acara penentuan tujuan kami berbeda. Larry ingin melakukan lebih dari sekedar menentukan tujuan kami untuk tahun itu. Dia menginginkan kami menentukan tujuan yang mengubah hidup kami dengan mengubah realitas kami. Dia berkata, "Mengapa kita tidak menuliskan rencana tentang bagaimana kita semua bisa bebas secara finansial?" Saya menyimak kata-katanya dengan mendengarkan apa yang dikatakannya. Tetapi saya tidak dapat memasukkan kata-katanya ke dalam realitas saya. Saya telah membicarakannya, memimpikannya, dan tahu bahwa suatu hari saya akan melakukannya. Tetapi ide untuk bebas secara finansial selalu menjadi ide masa depan, bukan saat ini. Jadi ide itu tidak cocok. Bebas secara finansial, saya berkata. Ketika mendengar suara saya sendiri, saya tahu bahwa saya sudah menjadi orang yang demikian lemahnya. Suara saya tidak terdengar seperti biasa. Kita telah membicarakannya berkali-kali, Larry berkata. Tetapi saya kira inilah saatnya untuk berhenti berbicara, berhenti bermimpi, dan mulai bersungguh-sungguh. Ayo kita menuliskannya. Setelah menuliskannya, kita akan saling mendukung dalam perjalanan ini. Dalam keadaan hampir kehabisan uang, Kim dan saya saling berpandangan. Cahaya dari perapian memperjelas keraguan dan ketidakpastian di wajah kami. Ide itu bagus, tapi saya rasa hanya akan berfokus pada bertahan hidup selama tahun berikutnya. Saya baru saja meninggalkan bisnis dompet nilon dan velcro. Setelah perusahaan itu bangkrut pada 1979, saya telah menghabiskan 5 tahun berikutnya untuk membangunnya kembali dan kemudian meninggalkannya. Saya meninggalkannya secara dini karena bisnis telah berubah secara drastis. Kami tidak lagi membutuhkannya di Amerika Serikat. Agar dapat bersaing dengan persaingan yang semakin meningkat, kami telah memindahkan pabrik-pabrik kami ke Cina, Taiwan, dan Korea. Saya meninggalkan bisnis itu karena tidak tahan lagi dengan ide penggunaan buruh anak-anak dengan gaji kecil untuk membuat saya kaya. Bisnis itu memasukkan uang ke dalam kantong saya, tetapi mengeluarkan hidup dari jiwa saya. Saya juga tidak akur dengan para partner saya. Kami mudah tidak memiliki hubungan baik dan tidak memiliki kesamaan pandangan. Saya meninggalkannya dengan ekuitas yang sangat kecil. Saya tidak bisa terus bekerja dalam sebuah bisnis yang mengganggu jiwa saya dan dengan para partner yang saya tidak dapat berbicara dengan mereka. Saya tidak sombong tentang bagaimana saya keluar. Namun saya tahu sudah waktunya untuk keluar. Saya sudah berada di sana selama 8 tahun dan saya telah belajar banyak.
saya belajar cara membangun sebuah bisnis, cara menghancurkan bisnis, dan cara membangunnya kembali. Walaupun saya memperoleh sedikit uang, saya meninggalkannya dengan pendidikan dan pengalaman yang tidak ternilai harganya. Ayo, kata Larry, kamu penakut? Daripada menentukan tujuan-tujuan sederhana 1 tahun, kerahkanlah seluruh kekuatanmu. Mari kita menentukan tujuan besar untuk beberapa tahun. Berusahalah meraih kebebasan. Tapi kami tidak punya banyak uang, saya berkata, sambil memandang Kim yang wajahnya mencerminkan kecemasan saya. Kamu tahu, kami sedang memulai kembali. Kami hanya ingin bertahan selama 6 bulan ke depan dan mungkin 1 tahun. Bagaimana kami dapat berpikir tentang kebebasan finansial ketika kami pikir saat ini hanyalah kelangsungan hidup finansial? Sekali lagi saya terkejut dengan betapa lemahnya suara saya. Kepercayaan diri saya benar-benar rendah. Energi saya sangat rendah. Justru lebih bagus, anggaplah ini sebagai permulaan baru. Larry sekarang menguasai pembicaraannya. Dia tidak mau berhenti. Tapi bagaimana kami bisa pensiun dini kalau kami tidak punya uang sama sekali? Saya memprotes. Saya bisa mendengar semakin banyak kelemahan dalam diri saya keluar. Saya merasa lemah di dalam dan tidak ingin berjanji melakukan sesuatu sekarang. Saya hanya ingin bertahan dalam jangka waktu finansial yang pendek dan tidak memikirkan masa depan. Saya tidak mengatakan bahwa kita akan pensiun dalam 1 tahun, kata Larry. Sekarang merasa kesal dengan respon saya yang penakut. Saya hanya mengatakan mari kita merencanakan pensiun sekarang. Mari kita menuliskan tujuan, membuat rencana, kemudian berfokus pada ide itu. Sebagian besar orang tidak memikirkan pensiun sampai terlambat, atau mereka merencanakan pensiun ketika mereka berumur 65. Saya tidak mau begitu. Saya menginginkan rencana yang lebih baik. Saya tidak mau menghabiskan hidup saya bekerja hanya untuk membayar tagihan. Saya ingin hidup. Saya ingin kaya. Saya ingin berkeliling dunia ketika saya masih cukup muda untuk menikmatinya. Ketika saya duduk di sana dengan mendengarkan Larry meyakinkan saya tentang manfaat menentukan tujuan seperti itu, saya dapat mendengarkan suara kecil di dalam diri saya yang memberitahu saya bahwa menentukan tujuan untuk bebas secara finansial dan pensiun dini itu tidak realistis, bahkan terdengar mustahil. Larry melanjutkan. Dia tampak tidak peduli apakah Kim dan saya sedang mendengarkan sehingga saya mengalihkan perhatian ketika saya mulai memikirkan apa yang telah dikatakannya. Dalam hati saya berkata kepada diri sendiri, menentukan tujuan untuk pensiun dini adalah ide bagus. Jadi, kenapa saya menentangnya? Bukan tipe saya untuk menentang ide bagus. Tiba-tiba ketika saya diam, saya mulai mendengarkan ayah kaya saya berkata, tantangan terbesar yang kamu hadapi adalah berjuang melawan keraguan dan kemalasanmu sendiri. Keraguan terhadap diri sendiri dan kemalasanmu lah yang menentukan dan membatasi siapa dirimu. Kalau kamu ingin mengubah keadaanmu, kamu harus mengatasi keraguan terhadap diri sendiri dan kemalasanmu. Keraguan terhadap diri sendiri dan kemalasanmu lah yang membuat kamu tetap kecil. Keraguan terhadap diri sendiri dan kemalasanmu lah yang membatasimu dari kehidupan yang kamu inginkan. Saya dapat mendengar ayah kaya mengindoktrinisasikan hal ini dengan berkata, tidak ada orang lain di jalanmu kecuali dirimu dan keraguan terhadap diri sendiri. Mudah untuk tetap sama, mudah untuk tidak berubah. Sebagian besar orang memilih untuk tetap sama sepanjang hidup mereka. Kalau kamu bersedia mengatasi keraguan terhadap diri sendiri dan kemalasanmu, kamu akan menemukan pintu menuju kebebasanmu. Ayah kaya melanjutkan pembicaraan ini dengan saya sebelum saya meninggalkan Hawaii untuk memulai perjalanan ini. Dia tahu saya mungkin meninggalkan Hawaii untuk selamanya. Dia tahu saya meninggalkan rumah saya dan tempat di mana saya merasa sangat nyaman. Dia tahu saya sedang berpetualang ke dunia tanpa jaminan keamanan. Sekarang, hanya sebulan setelah pembicaraan saya dengan ayah kaya, saya mendapati diri saya sedang duduk di atas gunung tinggi yang tertutup salju ini, merasa lemah, mudah tersinggung, dan gelisah mendengarkan sahabat saya mengatakan hal yang sama. Saya tahu inilah saat untuk bertumbuh dan menyerah dan pulang. Saya menyadari bahwa saat menghadapi kelemahan di atas pegunungan inilah maksud kedatangan saya. Inilah saat untuk mengambil keputusan sekali lagi.
inilah saat untuk memilih. Saya dapat membicarakan keraguan terhadap diri sendiri dan kemalasan saya memang, atau saya dapat melanjutkan dan mengubah persepsi saya terhadap diri sendiri. Inilah saat untuk bergerak maju atau bergerak mundur. Ketika saya kembali mendengarkan Larry yang sedang berbicara tentang kebebasan, saya menyadari bahwa ia tidak benar-benar berbicara tentang kebebasan. Pada saat itu, saya mulai menyadari bahwa mengatasi keraguan terhadap diri sendiri dan kemalasan saya merupakan hal terpenting yang dapat saya lakukan. Kalau saya tidak mengatasinya, hidup saya akan bergerak mundur. Oke, ayo kita lakukan, saya berkata. Mari kita menentukan tujuan untuk bebas secara finansial. Itu adalah tahun baru 1985. Pada 1994, Kim dan saya bebas. Larry melanjutkan membangun perusahaannya yang menjadi salah satu perusahaan dengan pertumbuhan paling besar versi majalah INC. Larry pensiun pada 1998 pada umur 46 setelah menjual perusahaannya dan mengambil cuti 1 tahun.